Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Dunadis Panjaya, NPM 2011021065. Kali ini saya akan melakukan analisis regresi dan interpretasi sebuah data menggunakan aplikasi eFuse. Aplikasi eFuse adalah sebuah perangkat lunak berupa program komputer yang digunakan sebagai alat analisis statistika dan ekonometrika pada data berjenis runtun waktu. Pertama kita harus memiliki aplikasi eFuse-nya dulu ya. Di sini saya memakai eFuse versi 10. Dan kita juga harus memiliki data yang nantinya akan kita lakukan analisis regresi. Di sini saya mempunyai data observasi dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2002. Pertama-tama kita perlu ketahui dulu bahwa tanda titik ini tanda ini harus merupakan titik, nggak boleh koma ya, karena kalau data ini berupa koma maka nggak akan bisa diinterpretasikan, nggak akan bisa masuk di data eFuse-nya. Cara merubahnya jika tempat kalian koma adalah dengan mengklik menu file, kita pilih option, kemudian kita pilih advance, kita scroll sampai ketemu use system separator. Kemudian ininya dihilangin dulu centangnya. Nah, thousand separatornya ini desimal separatornya ini kita ganti dengan titik. Nah, kemudian kita centang lagi. Nah, kemudian kita oke. Kemudian variabel y di sini merupakan kuantitas daging ayam, sedangkan PC ini merupakan harga daging ayam dalam dolar, PB ini adalah harga daging sapi dalam dolar, serta YD ini merupakan pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian ada keterangan lanjutannya, DF ini merupakan degree of freedom sama dengan 25, F tabelnya 3,03, T tabel 1,708. F tabel dan T tabel ini nantinya digunakan untuk menghitung F hitung dan T hitung. Selanjutnya kita langsung aja buka eFuse-nya ya. Ini adalah tampilan utama eFuse. Di sini ada beberapa menu perintah, ada menu file, menu edit, menu object, menu view, ada prop, quick, option, add-ins, window, help. Nah, untuk memasukkan data kita pilih file, kita klik new, kita pilih yang work file, kita klik aja. Nah, di sini work file struktur tipe. Di sini ada beberapa work file struktur tipe ya. Di sini ada date regular frequency, ada unstructured atau undate, ada date atau regular frequency, ada balance panel. Di sini kita akan memakai yang date regular frequency. Untuk date specification-nya ini frekuensinya kita pilih yang annual. Di sini banyak ya pilihannya, tapi kita kali ini akan memilih yang annual. Start date kita isi 1974 dikarenakan data awal observasi kita dimulai tahun 1974. Kemudian end date-nya kita isi tahun 2002. Langsung kita klik OK. Nah, sudah seperti ini, bisa kita geser. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data dari Excel, kita pindahkan ke eFuse. Caranya adalah dengan mengklik menu quick, kita pilih yang empty group,
dalam kurung edit series ini ya. Jika sudah seperti, kita geser dulu biar memudahkan. Selanjutnya kita copy data dari Excel, pindahkan ke eViews. Caranya kita jangan mengkopikan langsung di samping 1974 ini, tetapi kita taruh dulu kursornya di atas, harus di atas. Salah. Nah, kita taruh dulu kursornya di atas. Nah, baru kita masuk ke Microsoft Excel ya. Kita copy dari variabel Y sampai variabel YD. Ini kita copy nyampe data terakhir sampai tahun 2002. Kita copy. Kemudian kita pastekan di eViews-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek dulu apakah datanya sudah masuk semua. Kita cek. Nah, ini datanya sudah masuk semua. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis regresinya. Caranya gimana? Caranya kita dengan memencet kontrol di keyboard. Kita kontrol. Kita pertama harus kita pilih Y karena ini harus sesuai dengan variabel di sini ya, urutan Y, PC, PB, YD. Pertama kita pencet Y, PC, PB, dan YD. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita pilih open, kita klik yang as equation. Nah, jika sudah seperti ini kan ada C-nya nih, C-nya bisa kita hapus, kemudian kita pindahkan C-nya ke antara Y dan PC. Kita pindahkan di sini. Nah, sudah seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini dia hasil dari analisis regresi kita. Dapat kita lihat di sini ya. Ini dependent variabelnya adalah Y, metodenya adalah squares. Di sini juga ada date ini adalah tanggalnya ya. Ini bisa kita lihat bulan 4 tanggal 27 2022. Sampelnya 1974 sampai 2002. Observasinya ada 29. Bisa kita lihat di sini variabelnya telah terinput, ada C, ada PC, PB, YD, di mana koefisiennya ini C 27,6891, PC min 0,109764 dan seterusnya ya. Kemudian di sampingnya ini ada STD error. STD error ini adalah standar error ya. Ini merupakan sebuah istilah untuk mengukur keakuratan distribusi sampel yang mewakili suatu populasi dengan menggunakan deviasi standar. Bisa kita lihat di sini STD errornya 2,500578 untuk variabel C-nya, PC-nya 0,032473, PB-nya 0,017201, YD-nya 0,014452. Kemudian di sampingnya ini ada tes statistik. Tes statistik ini yang nantinya akan kita gunakan dalam menghitung pengujian hipotesis uji T, di mana uji T ini digunakan untuk menentukan apakah nantinya akan mendukung atau menolak hipotesis nol. Kemudian di samping ini ada prop ini adalah probabilitas. Kemudian di bawahnya ini ada R square. Semakin dia mendekati 1, maka dia mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Kemudian ada lagi adjusted R square. Ini merupakan digunakan untuk menghitung setiap pertambahan variabel.
dan mengestimasi nilai R² dari penambahan variabel tertentu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke analisis ke hasil interpretasinya. Dapat kita lihat variabel C atau B0-nya ini, beta 0-nya ini 27,6891. Analisisnya, interpretasinya adalah apabila PC, PB, dan YD ini merupakan variabel bebas bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa pada konsumsi ayam per kapita akan sebesar 27.68.981 ini. Kemudian untuk beta 1 PC-nya ini min 0,109764. Interpretasinya adalah apabila terjadi kenaikan harga ayam potong sebesar $1, maka akan terjadi penurunan konsumsi daging ayam per kapita sebesar 0,109764. Kenapa ini dapat dikatakan sebagai penurunan? Karena nilai dari koefisien PC ini bernilai negatif atau minus. Nah, kemudian untuk variabel yang PB ini, PB, apabila terjadi kenaikan harga daging sapi sebesar $1, maka akan meningkatkan konsumsi daging ayam per kapita sebesar 0,031975. Nah, selanjutnya untuk variabel YD, apabila terjadi peningkatan pendapatan disposable sebesar $1, maka akan meningkatkan kuantitas konsumsi daging ayam sebesar 0,226694. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan uji F statistik. Di sini kita peroleh dari hasil regresi yang kita lakukan bahwa F statistiknya ini adalah 964,8778. Dengan tadi di Excel tadi kita lihat datanya, DF-nya 25, F tabelnya 3,03. Dari hasil regresi ini dapat kita ketahui bahwa hasil F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian FH0 ditolak sedangkan HA diterima. Artinya, variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Mengapa disebut F hitungnya lebih besar? Karena ini bernilai positif. Kemudian kita lanjut dengan melakukan uji T statistik ini ya. Perlu diketahui terlebih dahulu, apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, hal itu mengartikan H0 ditolak atau berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila T hitung lebih kecil daripada T tabelnya, maka H0 gagal ditolak, dalam arti lain H0-nya diterima. Kemudian kita lihat uji T statistiknya pada variabel PC ini. T statistiknya adalah min 3,380191, di mana T statistiknya di mana T tabelnya tadi adalah 1,708 dengan degree of freedom-nya 25. Maka dari
hasil regresi ini dapat kita simpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Mengapa dikatakan H0 diterima sedangkan HA ditolak? Karena T hitungnya lebih besar daripada T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Dari mana kita tahu? Karena dari angka ini, koefisien ini minus, makanya kita tahu bahwa T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Kemudian untuk koefisien yang PB, PB ini T statistiknya adalah 1,8844, di mana T tabelnya sebesar 1,708 dan degree of freedom-nya sebesar 25. Maka dapat disimpulkan dari hasil regresi ini bahwa H0 ditolak dan HA diterima, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Kita mengetahui ini karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Bagaimana kita tahu? Karena nilai ini bernilai positif. Kemudian untuk yang variabel YD ini merupakan pendapatan disposable. T statistiknya sebesar 15,68446 dengan T tabel sebesar 1,708 dan degree of freedom sebesar 25, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian di belakang ini, di bawahnya ini ada Mian de van der Vaart, SD dependent var, AKIK info criterion, Schwarz criterion, Hanan Quinn Kriter, Darwin Watson stat. Nah, ini merupakan keterangan lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf, dikarenakan saya juga masih belajar, saya juga seorang mahasiswa, masih kurang pengalamannya dalam menjalankan aplikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.